Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Luar biasa mengejutkan dari sebuah statement terbaru Kiai Imad yang secara tidak langsung menohok dari apa yang telah diungkapkan oleh Rizik Syihab. Ya, dalam hal ini saya rasa di bagian ungkapan atau perkataan ya salah satu pernyataan Habib Rizik seperti itulah ya, yang kurang lebih seperti ini. Sekarang ini ada orang-orang tidak bertanggung jawab mau obok-obok nasab Wali Songo, sudah. Sekali lagi saya mau sampaikan, bukan nasab Pak Alwi yang mau diobok, bukan nasab para habaib yang mau diobok, saudara. Akan tetapi nasab Wali Songo termasuk nasab Sultan Hasanuddin, mereka ingin obok-obok, saudara. Dan ini berbahaya. Saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, yang saya muliakan, kita simak bagaimana ungkapan Kiai Imaduddin ya soal adanya narasi Wali Songo ke Bali ini. Ya. Apakah betul Wali Songo ke Bali? Dalam hal ini saya rasa perlu untuk kalian cerna bersama dari sebuah penjelasan atau statement Kiai Imad ini. Bahkan beliau memberikan sebuah ajakan diskusi terhadap salah satu, kalau tidak salah, Ahmad Basu atau siapa lah ya. Beliau mengajak diskusi ataupun beliau Kiai Imad ini mau berdiskusi ya tentang hal ini. Nah, jadi kita terlagi akan simak bagaimana video selengkapnya dan jangan sampai gagal paham atas apa yang terlagi akan beliau kemukakan. Oke, biar tidak panjang lebar seperti biasa ya kita cerna ungkapan beliau, kita pahami bersama-sama. Ya, kita intro terlebih dahulu. Kemudian tentang materi bahwa Wali Songo adalah Balwi, ini tentu berita hoak ya, berita hoak yang kemudian ditulis ya, yang katanya berasal dari Samsul Zahirah. Samsul Zahirah itu karya dari Abdurrahman Al-Masyhur. Abdurrahman Al-Masyhur dicetak ulang tahun 1984 oleh Muhammadiyah Syihab. Kemudian Muhammadiyah Syihab memasukkan keturunan Wali Songo sebagai bagian dari Ba'alwi. Berdasar apa Muhammadiyah Syihab memasukkan Wali Songo dan keturunannya bagian dari Ba'alwi? Apakah berdasar manuskrip kuno? Tidak. Disebutkan oleh Muhammadiyah Syihab di dalam ta'liq kitab Samsul Zahirah itu halaman 521 bahwa dia mendapatkan berita itu dari orientalis Belanda yang bernama Van den Berg. Dia mendapatkan dari kitab Al-Mustautanat karya Van den Berg bahwa Wali Songo dan keturunannya itu merupakan bagian dari keturunan Ba'alwi, Abdul Malik bin Alwi bin Muhammad Sahib Mirbat. Itu berdasarkan pengakuan sendiri dari Van den Berg. Kemudian Muhammadiyah Syihab juga di dalam ta'liq kitab Samsul Zahirah itu katanya mendapatkan sebuah manuskrip yang berasal dari Kesultanan Palembang yang berangkat tahun 1750-an bahwa keluarga Palembang dan Wali Songo itu merupakan dari keturunan Ba'alwi. Saya menyatakan dengan seyakin-yakinnya bahwa manuskrip itu tidak pernah ada. Manuskrip yang berangkat tahun 1750 yang kemudian di dalamnya dituliskan bahwa Wali Songo dan keturunannya itu merupakan Ba'alwi, manuskrip itu tidak pernah ada. Manuskrip itu sama dengan manuskrip Kertabumi, negara Kertabumi yang diasumsikan sebagai tulisan dari Pangeran Wangsakerta, seorang ulama besar di tanah Cirebon. Tetapi kemudian setelah naskah ini diteliti oleh filolog dari Universitas Indonesia, manuskrip yang di dalamnya ada nama Ubaidillah itu yang diberi angka tahun 1677 ternyata manuskrip palsu menurut para filolog. Setelah diperiksa kertasnya itu adalah kertas yang diproduksi pada tahun 1960. Siapa kira-kira dari Ba'alwi yang hidup di tahun 1960 yang mengasosiasikan keturunan Wali Songo itu merupakan Ba'alwi? Yaitu Salim bin Jindan. Salim bin Jindan banyak menulis kitab
beliau wafat 1969, maka 1960 itu adalah angka yang sangat masuk akal apabila kita mencurigai ada keterikatan antara manuskrip palsu yang ditemukan di Cirebon itu dengan kitab-kitab Salim bin Jindan yang pada tahun 1960 itu beliau sudah menulis nasab Ba'alwi nasab Wali Songo disambungkan kepada Ba'alwi. Nah, manuskrip Negara Kertabumi itu hari ini masih ada di perpustakaan Sri Baduga atau di Museum Sri Baduga Maharaja di sana, yang di dalamnya ada nama Ubaidillah, dan itu sudah teliti sebagai manuskrip palsu oleh para filolog dari Universitas Indonesia, dan beritanya pun tahun 2010-an itu dimuat oleh koran ternama atau majalah ternama Tempo. Jadi Ba'alwi yang dikatakan sebagai leluhur daripada Wali Songo itu adalah berita hoak menurut saya. Kemudian ada seorang peneliti dalam tanda kutip yang banyak memposting di media sosialnya bahwa Wali Songo itu adalah Ba'alwi, yaitu Pak Ahmad Basso, yang menurut beliau banyak manuskrip-manuskrip yang mendukung kesimpulan Pak Ahmad Basso bahwa Wali Songo adalah Ba'alwi. Saya dalam satu tulisan sudah menantang kepada Pak Ahmad Basso, kalau betul-betul Pak Ahmad Basso memiliki manuskrip yang nyata, yang tua, yang menyatakan ketersambungan nasab Ba'alwi kepada baginda Nabi dan ketersambungan nasab Wali Songo kepada Ba'alwi, maka saya siap untuk berdiskusi dengan Pak Ahmad Basso. Tetapi tidak ada respon dari Pak Ahmad Basso, padahal Pak Ahmad Basso kenal saya, beliau pernah ke pondok pesantren saya, kita pernah bersama-sama bicara tentang sejarah Wali Songo. Kemudian karena tidak ada tanggapan, saya meminta Sekretaris Jenderal Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, Kiai Ali Zain dari Benda Kerep, untuk menghubungi beliau. Ternyata beliau juga tidak merespon. Jadi kalau misalnya ada yang lainnya yang merasa memiliki manuskrip-manuskrip yang menghubungkan silsilah Wali Songo kepada Ba'alwi, kita siap untuk berdiskusi, dan saya mempunyai kesimpulan bahwa semua itu hanyalah hoak belaka. Baik, sebelum closing statement, ada yang bertanya tentang ziarah kubro kemarin itu kepada saya ya. Jadi saya memberikan jawaban, sangat mengapresiasi adanya ziarah kepada Sultan Maulana Hasanuddin ya. Karena beliau adalah penyebar agama Islam di Banten, juga ayahnya adalah penyebar agama Islam di seluruh Jawa Barat dan sekitarnya. Jadi memang seharusnya umat Islam yang ada hari ini, selain untuk mendoakan, juga menegaskan dan mengakui bahwa penyebar agama di Islam Indonesia adalah Sultan Maulana Hasanuddin dan para Wali Songo lainnya, juga para wali-wali di Nusantara. Nah, kemarin Rizik Syihab dan kawan-kawan berziarah ke Banten, itu sangat mengapresiasi saya secara pribadi bahwa memang harus ada penegasan, pengakuan dari Ba'alawi tentang bahwa penyebar agama Islam di Nusantara ini adalah para Wali Songo dan anak keturunannya. Sultan Maulana Hasanuddin Banten adalah sebagai putra dari Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah yang menyebarkan agama Islam di tanah Banten dan di Jawa Barat. Nah, kemudian ada yang mempermasalahkan sebagian warga Banten tentang adanya orasi ya. Ya, kalau masalah adanya orasi itu mungkin masuk ke dalam bab akhlak ya. Kalau standar akhlak daripada keturunan Wali Songo sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad SAW mungkin itu dianggap kurang berakhlak. Tapi kan setiap klan itu memiliki standar akhlak yang berbeda-beda. Mungkin menurut Wali Songo, kalau orang ada di kampung orang kemudian berteriak-teriak itu dianggap tidak berakhlak, tetapi mungkin bagi Rizik Syihab dan kawan-kawan itu tidak seperti itu. Jadi bagi saya biasa-biasa saja.
Ada lagi yang mengatakan bahwa di situ ada penghinaan-penghinaan. Ya, saya tidak begitu kaget, wajar-wajar saja, ya kan? Kenapa wajar-wajar saja? Karena memang kalau misalnya saya mendapatkan berita bahwa yang menghina adanya provokasi itu dari keluarga Kesultanan Banten atau keturunan Sultan Banten, turunan Wali Songo sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW menghina, memprovokasi, itu aneh. Tapi kalau dari klan Ba'alwi, ya ini bukan yang pertama. Sebelumnya memang klan Ba'alwi menghina kan, itu udah biasa. Ada Bahar Smith, ada Muhdor Tanggul, ada Faisal Asgab, ada Taufik Asgab. Jadi saya kira itu tidak aneh dan kita harus memaklumi itu. Adapun itu tempatnya di masjid, ya itu tidak itu tidak layak itu adanya penghinaan, provokasi di masjid. Kita sebagai keturunan Wali Songo, keturunan dari para pendakwah di masa lalu itu harus memiliki sebuah jiwa yang luas, di mana dulu di zaman baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada orang Badui masuk masjid, dia di situ kencing, orang-orang pada marah, Nabi tidak marah. Nabi memaklumi, kata baginda Nabi, bu'istum muyassirina la mu'assirin. Kalian diutus itu sebagai orang-orang yang harus memberikan kemudahan pada orang, bukan untuk memberikan kesulitan pada orang. Jadi hal-hal itu dianggap menurut baginda Nabi untuk seorang Badui yang datang ke masjid yang standar akhlaknya berbeda dengan orang-orang Madinah, itu dianggap wajar-wajar saja. Kemudian tentang materi bahwa Wali Songo adalah Ba'alwi, ini tentu berita hoak ya, berita hoak yang kemudian ditulis ya, yang katanya berasal dari Samsul Zahirah. Samsul Zahirah itu karya dari Abdurrahman Al-Masyhur. Abdurrahman Al-Masyhur dicetak ulang tahun 1984 oleh Muhammadiyah Syihab. Kemudian Muhammadiyah Syihab memasukkan keturunan Wali Songo sebagai bagian dari Ba'alwi. Berdasar apa Muhammadiyah Syihab memasukkan Wali Songo dan keturunannya bagian dari Ba'alwi? Apakah berdasar manuskrip kuno? Tidak. Disebutkan oleh Muhammadiyah Syihab di dalam ta'liq kitab Samsul Zahirah itu halaman 521 bahwa dia mendapatkan berita itu dari orientalis Belanda yang bernama Van den Berg. Dia mendapatkan dari kitab Al-Mustautanat karya Van den Berg bahwa Wali Songo dan keturunannya itu merupakan bagian dari keturunan Ba'alwi, Abdul Malik bin Alwi bin Muhammad Sahib Mirbat. Itu berdasarkan pengakuan sendiri dari Van den Berg. Kemudian Muhammadiyah Syihab juga di dalam ta'liq kitab Samsul Zahirah itu katanya mendapatkan sebuah manuskrip yang berasal dari Kesultanan Palembang yang berangkat tahun 1750-an bahwa keluarga Palembang dan Wali Songo itu merupakan dari keturunan Ba'alwi. Saya menyatakan dengan seyakin-yakinnya bahwa manuskrip itu tidak pernah ada. Manuskrip yang berangkat tahun 1750 yang kemudian di dalamnya dituliskan bahwa Wali Songo dan keturunannya itu merupakan Ba'alwi, manuskrip itu tidak pernah ada. Manuskrip itu sama dengan manuskrip Kertabumi, negara Kertabumi yang diasumsikan sebagai tulisan dari Pangeran Wangsakerta, seorang ulama besar di tanah Cirebon. Tetapi kemudian setelah naskah ini diteliti oleh filolog dari Universitas Indonesia, manuskrip yang di dalamnya ada nama Ubaidillah itu yang diberi angka tahun 1677 ternyata manuskrip palsu menurut para filolog. Setelah diperiksa kertasnya itu adalah kertas yang diproduksi pada tahun 1960. Siapa kira-kira dari Ba'alwi yang hidup di tahun 1960 yang mengasosiasikan keturunan Wali Songo itu merupakan Ba'alwi, yaitu Salim bin Jindan. Salim bin Jindan banyak menulis kitab. Beliau wafat 1969, maka 1960 itu adalah angka yang sangat masuk akal apabila kita mencurigai ada keterikatan antara manuskrip palsu yang ditemukan di Cirebon itu dengan kitab-kitab Salim bin Jindan yang pada tahun 1960 itu beliau sudah menulis nasab Ba'alwi nasab Wali Songo disambungkan kepada Ba'alwi. Nah, manuskrip negara Kertabumi itu hari ini masih ada di perpustakaan Sri Baduga atau di Museum Sri Baduga Maharaja di sana, yang di dalamnya ada nama Ubaidillah. Dan itu sudah
teliti sebagai manuskrip palsu oleh para filolog dari Universitas Indonesia, dan beritanya pun tahun 2010-an itu dimuat oleh koran ternama atau majalah ternama Tempo. Jadi Mbak Alwi yang dikatakan sebagai leluhur daripada Wali Songo itu adalah berita hoak menurut saya. Kemudian ada seorang peneliti dalam tanda kutip yang banyak memposting di media sosialnya bahwa Wali Songo itu adalah Mbak Alwi, yaitu Pak Ahmad Basso, yang menurut beliau banyak manuskrip-manuskrip yang mendukung kesimpulan Pak Ahmad Basso bahwa Wali Songo adalah Mbak Alwi. Saya dalam satu tulisan sudah menantang kepada Pak Ahmad Basso, kalau betul-betul Pak Ahmad Basso memiliki manuskrip yang nyata, yang tua, yang menyatakan ketersambungan nasab Ba'alwi kepada baginda Nabi dan ketersambungan nasab Wali Songo kepada Ba'alwi, maka saya siap untuk berdiskusi dengan Pak Ahmad Basso. Tetapi tidak ada respon dari Pak Ahmad Basso, padahal Pak Ahmad Basso kenal saya, beliau pernah ke pondok pesantren saya, kita pernah bersama-sama bicara tentang sejarah Wali Songo. Kemudian karena tidak ada tanggapan, saya meminta Sekretaris Jenderal Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, Kiai Ali Zain dari Banda Kerep, untuk menghubungi beliau. Ternyata beliau juga tidak merespon. Jadi kalau misalnya ada yang lainnya yang merasa memiliki manuskrip-manuskrip yang menghubungkan silsilah Wali Songo kepada Ba'alwi, kita siap untuk berdiskusi, dan saya mempunyai kesimpulan bahwa semua itu hanyalah hoak belaka. Terima kasih, ini closing statement dari saya. Sekali lagi kepada Kiai Alawi, saya ucapkan terima kasih. Barokah kepada Kiai Alawi yang telah ikut bersama mencatat diskursus nasab pada hari ini, juga kepada Suka dan pada Dr. Kondang Sugiharto. Barokah semuanya, dan juga pada seluruh pemirsa rakyat Indonesia. Kita sudah bersama-sama mengikuti diskursus ini 2 tahun lebih, dan insya Allah masyarakat juga sudah mengerti dari segala sisi, dari sisi akhlak juga itu sangat nyata sekali bagaimana perbedaan Wali Songo dengan akhlak Ba'alwi. Ya tentu sangat jauh lah, misalnya kalau diasosiasikan Wali Songo ini adalah merupakan satu leluhur dengan Ba'alwi, dari cara berdakwah, dari cara berakhlak, dari standar-standarnya itu berbeda. Dan kepada bangsa Indonesia, ya kita rukun, perbedaan di dalam pendapat itu biasa-biasa saja. Ulama-ulama zaman dulu juga sudah berbeda. Bagi kita bangsa Indonesia, persatuan itu adalah di atas segalanya, dan kepada pemerintah untuk mampu untuk mengayomi semuanya. Terima kasih Mas Yusuf pada Suka. Jadi kurang lebih seperti itu. Sangat-sangat menarik sekali dari apa yang baru saja kita dengarkan bersama. Mungkin nanti akan lebih menarik apabila Habib Rizik ya dengan Kiai Imad bisa bertemu, beradu hujah ya tentang argumentasi yang telah ia kemukakan. Siapa yang akan unggul hujahnya? Artinya dalam hal ini kita mencari sebuah kebenaran. Kiai Imad mengungkapkan hal tersebut tentu dengan apa yang telah beliau teliti, apa yang telah beliau ketahui tentang itu. Jadi itu ya. Kiai Imad dengan tesisnya ya, ia memberikan sebuah narasi statement yang membuat kalangan mereka para habib ya kaget ya. Artinya nasab Ba'alwi, nasab para habib, oleh beliau Kiai Imad dikatakan sebagai nasab yang terputus. Artinya tidak pernah nyambung lah ya. Lebih tepatnya mungkin seperti itu. Karena memang ya bukan ke Ahmad ya bin Isa. Artinya Ubaidillah yang menjadi leluhur Ba'alwi ini oleh Kiai Imad diteliti dan ditemukan data bahwa Ubaidillah bukan ke Ahmad. Dari sebuah argumentasi yang ini ya sebenarnya sudah menerima tanggapan-tanggapan yang banyak. Dari statement Habib Rizik, apa yang ia sampaikan tentang video terbarunya ataupun ceramah terbarunya. Saya rasa lebih menarik nanti ya ungkapan Habib Rizik itu ya disampaikan di hadapan Kiai Imad ya. Artinya dalam hal ini ya diadakan diskusi lah ya. Habib Rizik mungkin ya bisa menyampaikan hal tersebut ya, mengemukakan
ya di di dekat Kiai Imad, ya berdiskusilah dengan Kiai Imad dalam artian mengadu hujah, ya dalam mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Ya, itu. Mohon dari statement ini dipahami, jangan sampai digagal pahami. Itu ya. Tapi kalau menurut teman-teman lebih kuat mana hujahnya, ya, antar statement yang kemarin ya Habib Rizik sampaikan dengan statement Kiai Imad ini, ya, dengan statement Kiai Imad ini. Artinya tentang Wali Songo ke Bahlui, apakah ini kokoh atau Wali Songo itu bukan ke Bahlui, apakah malah yang ini yang kokoh, seperti itu. Dan mungkin itu saja yang dapat saya informasikan seputar penjelasan Kiai Imad, ya, tentang ungkapan beliau yang cukup menohok, ya. Ini sangat penting untuk kalian ketahui dari persoalan ketika Kiai Imad berbicara tentang Wali Songo ke Bahlui. Apakah betul sih seperti itu? Dan Kiai Imad sudah menjelaskan dengan gamblang, ya, dengan luar biasa, ya. Dan mohon itu dipahami, jangan sampai digagal pahami. Itu saja dari Al-Fakir Official. Apabila ada kekeliruan, kesalahpahaman dari ungkapan narasi-narasi ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya, baik dalam kata ataupun dalam langkah tingkah. Mungkin ada tingkah kami yang kurang mengenakan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.